saya akan berbagi pengalaman bagaimana caranya menyusun catatan harian dan membuat laporan kemajuan itu dengan praktis dan tidak mengalami kesulitan. Saksikan sampai selesai. Strategi praktis mengisi catatan harian dan laporan kemajuan pada Simlip. Jadi pada kegiatan ini ada dua hal penting. Yang pertama adalah mengisi catatan harian dan yang kedua adalah melaporkan kemajuan. Sedikitnya ada 4 hal. Yang pertama adalah melihat jadwal dan agenda yang sudah disusun di protokol penelitian sebelumnya. Jadi asumsinya protokol penelitian ini sudah lulus seleksi. Kemudian yang kedua melihat RAP karena protokol jadwal ini harus match dengan RAP yang sudah kita susun. Sehingga nanti menjadi sebuah keseluruhan begitu ketika kegiatannya A, maka RAP-nya juga ada dana untuk mendukung A itu begitu. Kemudian langkah ketiga adalah menyusun logbook 100%. Artinya mulai dari kegiatan awal sampai akhir itu sudah didesain 100%-nya. Sehingga nanti kelihatan langkah ke-12 atau langkah ke-10 atau langkah ke-5 itu berapa persen atau persentasenya dari keseluruhan 100%. Kemudian yang terakhir dari kegiatan catatan harian ini adalah membuat folder dalam bentuk format file PDF. Dengan demikian maka kita sudah siap ketika kita berhadapan atau membuka aplikasi Simlip Tabes tidak akan kesulitan lagi begitu. Nah ini jadwalnya, contohnya seperti ini yang mungkin jadwal ini tidak sesuai ya dengan kondisi teman-teman peneliti semuanya. Ini adalah hanya salah satu contoh saja. Ini contoh RAP-nya seperti ini yang kita sudah upload di Simlip Tabes. Artinya jadwal dan RAP ini atau realisasi anggaran biaya ini harus matching begitu. Jangan sampai di langkah jadwal itu ada FGD, tapi di pembiayaan ini tidak didukung oleh pembiayaan yang sudah dibiayai. Sehingga diharapkan bisa matching begitu. Kemudian tadi langkah yang pertama menyusun jadwal, melihat jadwal dan RAP, kemudian langkah ketiga adalah menyusun logbook 100%. Saya menyarankan teman-teman untuk menyusun 100%, seperti ini ada di bawah ini 100%-nya, karena kegiatan penelitian kita itu predicted. Mulai dari tahun pertama atau bulan pertama sampai dengan bulan terakhir itu kita sudah bisa memprediksi gitu. Contoh misalnya langkah untuk mengusulkan etik penelitian, langkah ke-9, nomor 9, tanggal 24 Mei ini saya mengusulkan kaji etik penelitian. Yang saya arsipkan adalah, atau yang akan saya unggah adalah arsip upload biaya, kemudian surat permohonan pengantar ke kaji etik, dan seterusnya. Nah itu saya prediksi 3% dari keseluruhan. Mengapa ini langkah menentukan 100% ini penting supaya kita tidak terjebak begitu. Karena ketika kita langsung pada aplikasi Simlip Tabes, kita tetapkan langkah ke-7 ini besar-besar 10% begitu, sehingga di pertengahan tahun itu sudah tercapai 100%. Nah, itu tentu tidak proporsional. Oleh karena itu, kalau saya menyarankan teman-teman membagi menjadi 100% itu ditentukan terlebih dahulu di awal, supaya kita tidak kesulitan menyiapkan data dukungnya. Kalau ini yang saya merah-merah ini yang belum terlaksana begitu, dan yang sampai 17 yang sudah hijau ini adalah yang sudah terlaksana. Sehingga ini sekaligus menjadi pemandu kita di dalam menentukan RAP atau realisasi anggaran pembiayaan. Itu langkah ketiga dari catatan harian dalam menyusun logbook. Langkah yang keempat adalah membuat folder. Folder ini berisi tentang apa-apa yang nanti berpotensi atau menjadi data dukung untuk diupload di catatan harian. Karena di semua catatan harian itu memerlukan data dukung untuk berkas yang harus di-upload. Seperti itu. Dan formatnya saya melihat hampir keseluruhan itu dalam format PDF. Oleh karena itu ini perlu disiapkan. Sehingga ketika nanti mengupload tinggal mengambil dari
satu folder data dukung SimDigiTabes itu. Itu untuk catatan harian. Jadi harian itu ada 4 langkah. Yang pertama melihat jadwal di protokol, kemudian melihat RAB, menyusun logbook 100%, dan yang terakhir adalah membuat folder PDF. Nah, itu catatan harian. Sekarang kita akan melihat bagaimana aplikasinya yang ada di SimDigiTabes. Ini sudah masuk ke login ke SimDigiTabes 2021. Kemudian dari sana kita ada tanda pensil di sebelah kanan, kita klik. Kemudian akan muncul jendela seperti ini. Data kegiatan penelitian mulai dari bulan Januari sampai Desember. Yang paling sering timbul pertanyaan adalah apakah semua bulan itu harus isinya? Ya bagus jika ada gitu. Tapi kalau tidak ya tentu tidak ada masalah. Karena sebenarnya ini kan berbanding lurus dengan isian kinerja di lembar kinerja, laporan kinerja dosen setiap bulan yang Bapak Ibu sudah isi. Itu harus sebaiknya menggambarkan di sini gitu, apa namanya, normatif gambarannya kayak begitu. Kemudian contoh misalnya hari ini kita akan mengisi di bulan Juni. Bulan Juni itu saya ini diklik di bulan Juninya, kemudian ditambahkan di tambah catatan. Kemudian akan muncul jendela seperti ini. Kita catatan harian, catatan kegiatan di bulan Juni. Kita klik tanggalnya sesuai dengan tanggal yang ada, kemudian uraian kegiatannya apa, dan persentasenya. Tentu ini lebih mudah ketika kita mengingat kembali akan logbook 100%, menerima hasil kaji etik misalnya, kayak begitu. Atau terserah di mana Bapak Ibu meletakkan. Kemudian setelah kita masukkan tanggalnya, uraian kegiatannya sudah jelas, kemudian kita isi persentasenya seperti yang ada di kanan ini. Setelah itu kita simpan. Setelah disimpan baru kita bisa mengisi, mengunggah berkas. Ketika belum disimpan, maka berkas belum bisa diunggah. Nah, sudah disimpan, kegiatan berada di bawahnya, yaitu berhasil, lanjutkan ke unggah berkas. Nah, kita lanjutkan di bawah ini dengan mengisi keterangan berkasnya apa yang diunggah. Misalnya sertifikat layak etik kita unggah di sini. Kita pilih filenya yang sudah kita siapkan tadi di folder, kemudian kita unggah. Sudah kita unggah, maka dengan sendirinya akan muncul di sini. Ini adalah sertifikat yang kita unggah di tanggal 14. Seperti itu. Kalau misalnya salah ya bagaimana? Kita tinggal edit kemudian dibuang berkasnya atau di delete gitu. Itu untuk lembar atau catatan harian. Sekarang kan kita bicarakan tentang laporan kemajuan. Ibu Bapak bisa melihat laporan kemajuan itu di pelaksanaan kegiatan di bawah catatan harian, yaitu di kemajuan, laporan kemajuan pelaksanaan tahun 2021. Kemudian muncul juga jendela edit di sebelah kanan dalam bentuk pensil. Kita klik, kemudian ada 6 jendela yang harus kita isi dengan baik begitu. Yang pertama adalah ringkasan, kemudian keyword, substansi, luaran wajib, luaran tambahan, dan realisasi. Sebelum memasuki sini, saya menganjurkan teman-teman peneliti untuk langsung ke substansi laporan. Karena di substansi ini ada unggahan template, ya. Ya, caranya kita unduh dulu template-nya. Jadi tadi kita dari substansi, ya, jangan mengisi dulu yang lain, kita langsung ke substansi. Di sana kita ada jendela unduh template. Sudah kita unduh akan seperti ini template-nya, dan sudah kita unduh template-nya, kita bisa isi template-nya seperti ini. Nanti akan kami letakkan di deskripsi, ya, di deskripsi. Jadi sangat simpel sekali untuk isian dari template ini. Sesudah diisi, maka kita bisa pilih file untuk diupload. Tentu lebih enak kalau kita letakkan di folder yang sudah kita siapkan. Pilih file, kemudian diunggah. Nah, dengan demikian selesai kita melakukan unggahan untuk
atau laporan kemajuan. Kemudian diisi ringkasannya, keyword-nya, substansi laporan tadi, kemudian luaran wajib yang kita janjikan gitu ya. Kemudian di bawah luaran wajib itu ada kontribusi mitra bagi penelitian PTUPT dan KRUPT itu memang wajib diunggah. Tapi kalau PDUPT, PP dan PKPT tentu tidak perlu mengupload. Demikian yang bisa kita bicarakan hari ini, bagaimana strategi mengisi laporan kemajuan dan catatan harian. Tetap semangat, salam sehat, salam tangguh, dan salam kemanusiaan.